Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu dari matkul Machine Learning yang beranggota pertama yaitu Fitria, yang kedua Deva, dan ketiga Puja, dan keempat Rahmat, dan kelima Rijal. Untuk yang pertama dataset. Dataset diambil dari penyakit paru-paru dan dataset ini berisi 30.000 data dengan 11 kolom yang mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, status bekerja, tanggungan rumah tangga, kebiasaan berdagang, aktivitas olahraga, kepemilikan asuransi, penyakit bawaan, dan hasil diagnosis penyakit paru. Data ini cocok untuk analisis faktor risiko dan prediksi penyakit paru menggunakan algoritma pembelajaran mesin dengan fokus pada pengaruh gaya hidup dan kondisi kesehatan terhadap hasil diagnosis. Kedua yaitu implementasi, mempunyai teori pendukung. Yang pertama bahasa pemrograman Python, yang kedua Google Collaboration. Colab sangat populer di kalangan peneliti, ilmuwan data, dan praktisi machine learning karena menyediakan akses mudah ke perangkat keras berperforma tinggi seperti GPU dan TPU tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak lokal. Dan ini untuk dataset penyakit paru-parunya. Untuk slide selanjutnya, menghapus kolom yang tidak diperlukan. Di sini kita akan menghapus kolom asuransi dan penyakit bawaan. Jadi kolom yang digunakan hanya nomor, usia, jenis kelamin, merokok, bekerja, rumah tangga, aktivitas begadang, aktivitas olahraga. Dan untuk slide selanjutnya, mempersiapkan data training dan testing. Di sini kolom hasil akan digunakan untuk target, data target. Lalu slide selanjutnya, ubah label menjadi numerik. Tujuan pengubahannya, standarisasi membantu algoritma machine learning bekerja lebih baik karena skala semua fitur menjadi seragam dan menghindari dari dam, dummy variable. Dan fiturnya dengan nilai besar tidak akan mendominasi, sehingga model lebih stabil dan cepat. Slide selanjutnya, penyelarasan kolom data latih dan uji. Tujuan penyelarasannya setelah one hot encoding, kolom dilatih dan diuji mungkin tidak sama karena kategori dalam data pelatihan dan pengujian bisa berbeda. Data selanjutnya melakukan standarisasi data. Tujuan standarisasi data untuk membantu algoritma machine learning bekerja lebih baik karena skala semua fitur menjadi seragam. Fitur dengan nilai besar tidak akan mendominasi sehingga model lebih stabil dan cepat. Selanjutnya yaitu SVM. Yang pertama yaitu membangun model klasifikasi menggunakan SVM secara linear dan non-linear. SVM terdapat 4 kernel, yaitu kernel linear, poly, RBF, sama sigmoid. Selanjutnya yaitu melakukan prediksi dan evaluasi dari masing-masing model klasifikasi. Selanjutnya yaitu melakukan prediksi dan evaluasi dari masing-masing model klasifikasi. Yang hasilnya yaitu akurasi dengan kernel linear yaitu 0,94, kernel RBF sama dengan 0,94, kernel polinomial 0,94, kernel sigmoid 0,93. Untuk selanjutnya, visualisasi, prediksi, dan evaluasi dari masing-masing model klasifikasi, yaitu coefficient matriksnya dengan kernel linear. Berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan random forest untuk
optimalisasi data menggunakan random forest, menggunakan dan mengevaluasi data di sini menggunakan 200 eh, pohon untuk sampel dan dengan kedalaman 10 menghasilkan akurasi senilai 0,94. Lalu untuk prediksi kedua menggunakan sampel 200 pohon juga, akan tetapi menggunakan kedalaman maksimal senilai 2 yang menghasilkan akurasi 0,89. Untuk kesimpulannya, dataset ini memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor gaya hidup, kesehatan, dan demografi yang dapat mempengaruhi diagnosis penyakit paru seperti usia, kebiasaan merokok, aktivitas olahraga, dan penyakit bawaan. Dengan struktur data yang lengkap dengan terorganisir, dataset ini memiliki potensi besar untuk digunakan dalam analisis prediktif dan identifikasi pola resiko, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan dan pengambilan keputusan medis yang lebih efektif. Dari hasil yang didapat, nilai terbaik dari masing-masing model sebagai berikut. Yang pertama, yakni SVM mendapatkan hasil 0,94 menggunakan kernel linear, RBF, dan polinomial. Yang kedua, Random Forest mendapatkan hasil 0,94 menggunakan nilai max G-nya 10.